Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018-2023. Ketiganya diduga merekayasa proyek bernilai hingga 3,6 triliun rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sedikitnya 322,18 miliar rupiah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. 3 tersangka tersebut ialah mantan Direktur Enterprise Business Service PT Telkom periode 2017-2019 Dian Rachmawan, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020 Weriza, serta mantan pegawai PT Telkom yang juga pemilik PT Pacific Cipta Solusi, PCS, Elvizar. Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 4 hingga 23 Agustus 2026. Dian Rachmawan ditahan di Rutan Cabang Gedung C1 KPK, sedangkan Weriza dan Elvizar ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Menurut KPK, perkara bermula pada Agustus 2018 ketika PT Pertamina dan PT Telkom menyepakati proyek digitalisasi SPBU dengan nilai maksimal 3,6 triliun rupiah. Program yang digagas bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, itu bertujuan memantau stok dan distribusi bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi secara real-time. Namun, penyidik menduga Dian Rachmawan dan Weriza merekayasa proses pengadaan dengan menunjuk langsung sejumlah anak perusahaan PT Telkom sebagai pelaksana proyek. Meski dinilai tidak memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai, keduanya juga diduga mengarahkan anak usaha PT Telkom menunjuk PT PCS sebagai penyedia perangkat elektronik data capture, EDC, dan PT Sempurna Global Pertama, SGP, sebagai penyedia automatic tank gauge, ATG, sehingga proses pengadaan hanya menjadi formalitas. KPK menduga Elvizar memberikan uang sekitar 2 miliar rupiah kepada PT Andiaksa Solusi Komputindo, AS, agar mundur dari proses pemilihan vendor. Ia juga diduga menurunkan spesifikasi perangkat EDC dari PEX A920 menjadi Z90 yang kualitasnya lebih rendah, serta memfasilitasi perjalanan luar negeri bagi sejumlah pejabat PT Telkom dan anak usahanya untuk memuluskan perubahan spesifikasi tersebut. Selain itu, Dian Rachmawan diduga menerima aliran dana berupa pinjaman 2 miliar rupiah dari komisaris PT SGP setelah perusahaan tersebut memperoleh proyek pengadaan ATG. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, kerugian negara berasal dari pengadaan ATG sebesar 193,75 miliar rupiah dan kemahalan harga pengadaan EDC PEX A920 sebesar 128 rupiah. 42 miliar. Selain itu, BPK juga mencatat total loss 105,22 miliar rupiah akibat penggunaan perangkat EDC Z90 yang tidak sesuai spesifikasi awal. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1. Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP.